Kolesterol kedua dalam kepemimpinan adalah rasa takut. Waspadai rasa takut. Kita semua punya rasa takut. Apalagi kalau mau melangkah dengan sesuatu yang baru. Ada rasa takut. Saudara-saudara, waktu saya mau pindah dari Ambon ke Bali, ada rasa takut. Nah, kalau saudara mengikuti sejarah pelayanan saya, sebelum saya pindah ke Ambon, saya mengajar di Malang, di sebuah sekolah Alkitab, di mana dulu saya adalah alumninya, dan saya diberkati oleh Tuhan, hampir setiap akhir pekan dan pertengahan minggu ada pelayanan. Jadi secara finansial, saya sudah ada di titik aman, zona nyaman. Kemudian saya pergi ke sebuah tempat yang namanya Ambon, sekolah Alkitab Maluku, yang sedang dalam keadaan krisis oleh karena misionarinya akan pulang ke Amerika, Bapak almarhum, Bapak Antoni Sorbo. Dan dewan atau pemimpin departemen pendidikan sudah mengatakan, Paulus, sekolah tidak ada duit, jadi kamu tidak dibayar. Nah, banyak yang tidak tahu saudara, bahwa saya tidak dibayar. Jadi ketika saya minta waktu 3 bulan untuk berdoa, salah satu ketakutan saya adalah, nanti anak saya makan apa? Nanti bagaimana masa depan mereka? Bagaimana menjalankan sekolah Alkitab di mana duitnya sudah hampir tidak ada? Tetapi karena saya mau belajar kepemimpinan, saya berani melangkah. Dan ternyata waktu saya melangkah, saya sedang lihat saya punya nyali. Jadi kadang-kadang saudara harus mengambil satu tindakan yang akan menolong saudara untuk lihat kemampuan saudara sendiri. Seorang pemimpin tidak boleh takut. Sebab kalau Anda takut, Anda tidak akan berani babat alas tadi. Go first. Amin. Haleluya. Katakan kepada teman saudara, jangan takut. Nah, ada 3 pelayan yang ditinggali modal oleh tuannya waktu tuannya mau pergi ke luar negeri. Ada yang 5 talenta, ada yang 4 talenta atau 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang lain-lain, yang 2 sebelumnya ketika hambanya pulang bisa mempertanggungjawabkan karena usahanya berhasil, dia bisa menggandakan modalnya. Tetapi ada 1 yang mengubur modalnya, talentanya. Alasan utamanya kalau saudara membaca, takut, saya takut. Dan Tuhan mengatakan atau di dalam ilustrasi, hamba yang jahat. Saudara-saudara, mumpung Anda masih muda, eksplorasi karunia dan potensi Anda. Saya mendengar bahwa rata-rata manusia hanya menggunakan 10% dari kapasitas potensinya. Yang 90% terkubur dengan ketakutannya. Maka kalau Anda berani melangkah, di surga sudah tersedia seluruh sumber daya yang diperlukan waktu Anda berani melangkah. Jadi jangan takut. Amin. Amin. Jangan takut melangkah. Surga sedang menantikan langkah pertama Anda. Sebab langkah yang selanjutnya Tuhan akan melakukannya. Apa yang Anda tidak mampu, Tuhan akan menyanggupkannya. Dengar baik-baik, saya sudah mengalami ini. Kami melangkah datang ke Bali dengan 2 koper, sandal jepit, celana pendek. 21 tahun yang lalu. Saya tidak menyangka bagaimana Allah bisa melakukan semuanya ini. Yang saya tahu adalah one day at a time. Jalani saja setiap hari, saudara akan menghadapi berbagai macam petualangan iman. Bawa imanmu dalam petualangan supaya engkau tahu kualitas imanmu. Amin. Saya jadi ingat 4 orang kusta. Saudara tidak bosan-bosannya mendengar orang kusta ini. Ini 4 orang kusta yang sedang terjepit. Dia ada di antara perkemahan tentara Syria dan Samaria sebagai ibu kota waktu itu yang sudah ditutup. Pintu gerbangnya ditutup karena ketakutan dikepung pasukan yang sangat brutal, bengis. Mereka 4 orang ini saya yakin masih banyak orang-orang kusta yang lain. Tapi yang 4 ini berani berdiskusi mengatasi rasa takutnya. Ngapain kita duduk-duduk di sini sampai mati? Yang satu bilang, ayo kita pergi ke dalam kota. Dalam kota sudah ditutup. Tidak ada sembako lagi, kita juga akan mati kelaparan di sana. Ada 1 orang yang saya pikir hebat, saya tidak tahu namanya, nanti kalau ketemu di surga kita akan tanya. Yang mengatakan begini, kita pergi saja ke perkemahan musuh. Ini orang yang berani, saudara. Kalau mereka memberi makan kita, alhamdulillah. Kalau mereka mematikan kita, wasyukurilah. Kita toh akan mati juga nantinya. Mati kelaparan. Tapi dari 3 mati ini, mana yang baik? Mati duduk-duduk, mati kelaparan, mati di tangan musuh. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik dalam percakapan mereka, tidak ada satupun kata Allah atau Tuhan yang mereka sebut. Tidak dilibatkan Tuhan dalam percakapan mereka. Tapi ketika mereka melangkah, perhatikan baik-baik.
ketika Anda melangkah, Tuhan juga melangkah. Sehingga langkah 4 kaki ini seperti atau 8 kaki ini seperti pasukan berkuda yang jumlahnya ribuan. Sehingga tentara Aram lari tunggang langgang meninggalkan barang jarahan. Ini 4 tidak menyangka, tidak menyangka. Saudara, saya bersyukur mereka tidak tahu apa penyebab tentara-tentara Syria ini lari. Kalau mereka tahu bahwa ada urapan Tuhan, mereka bisa sombong tuh. Weh, lihat nih, kita hanya berempat. Lihat kaki saya, sudah tidak ada jarinya. Kan? Tapi kalian semua bisa lari dari saya. Mereka bisa sombong. Untung aja mereka tidak tahu. Sampai hari ini mereka tidak tahu bahwa Tuhan yang membesarkan volume mereka. Amin. Jadi ini pelajaran yang luar biasa. Melangkah dulu, baru mujizatnya terjadi. Jangan tunggu semuanya ada baru berjalan. Saudara-saudara yang nanti dulu Pak, nanti dulu. Nanti setelah semua tersedia, semua akses dibuka, semua sumber daya sudah diberikan, baru saya melangkah. Telat, cara Tuhan bekerja tidak seperti itu. Lakukan dulu bagianmu. Sisanya yang kamu tidak bisa melakukan, Tuhan melakukannya. Amin. Haleluya. Jadi nanti saudara-saudara kalau di Gianyar ada House of Glory? House of Restoration yang besar, ya kan, imannya besar, ya kan, nanti ada kafenya, ada fitnessnya, ya kan, itu dimulai dari sekarang, ya sewa tempat di atas itu yang kecil, dimulai dulu, tapi itu adalah langkah awal, nanti Tuhan akan menguji kita semua, kita mulai dengan di Jalan Suli 49, rumah kecil saudara, saya masih ingat, hanya ada berapa kamar, Bu Ani paling tahu sama Pak Tommy waktu itu, masih belum nikah waktu itu ya. Itu kamarnya kecil-kecil dan terlalu banyak orang di situ. Kami pakai garasi kalau tidak salah untuk kelas atau kantor waktu itu. Kami mulai dengan situ. Saya masih ingat kalau hujan deras banjir. Kami mulai dengan apa yang ada. Saya pernah menggadaikan televisi, menggadaikan HP. Kami memulai dengan apa yang ada. Tapi itu adalah bagian daripada proses. Jangan takut melangkah. Sekarang malah saya takut, saudara. Takut karena terlalu banyak orang yang mengharapkan kita bisa melakukan yang sama. Tadi pagi Pak Rudi Mulyono juga sharing dengan kami, apakah bisa ada radio nanti di tempatnya dia. Saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang mengharapkan kita bisa menopang mereka karena Bapak punya sistem, Bapak punya manajemen yang bagus, bisa enggak kami belajar dari Bapak? Silakan. Saudara-saudara, ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Kolesterol yang ketiga, rasa bersalah. Rasa bersalah. Rasa bersalah itu menguras energi. Dan kalimat yang bagus begini. Anda tidak bisa merasa bersalah dan punya keyakinan diri pada saat yang sama. Anda tidak bisa hidup dengan rasa bersalah dan punya keyakinan diri pada saat yang sama. Orang-orang yang tahu bahwa dia salah, dia sudah kehilangan urapan duluan sebelum dia melangkah. Kesalahan Saul adalah dia melakukan apa yang bukan menjadi bagiannya. Dan setelah dia menyadari, saudara-saudara, di ujung kehidupannya, Saul, raja ini mengerikan. Dia mendatangi dukun di Endor. Karena dia sudah kehilangan hadirat Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara, masih ingat Saul beberapa kali seperti pikirannya dikuasai oleh kuasa gelap. Sehingga Daud harus bermain kecapi. Dan pada waktu Daud bermain kecapi, pada akhirnya kuasa jahat itu meninggalkan dia. Apa yang membuat akhirnya dia punya niat jahat, dikuasai dengan kejahatan? Karena dia melakukan kesalahan dan hidup dengan rasa bersalah. Maka seorang pemimpin harus membeleskan rasa bersalah. Apa yang menjadi penyebab rasa bersalah? Datanglah kepada Tuhan, bertobat. Jangan kesana kemari, menyimpan kesalahan dan suatu saat Anda akan dibuat terkapar karena Tuhan yang menyingkapkan Anda tidak berdaya. Pelajaran kepemimpinan bagi kita semua. Sekecil-kecilnya rasa bersalah, kalau itu dibiarkan bisa mengganggu Anda dalam kepemimpinan. Maka saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Kalau ada rasa bersalah, kita cek and recheck, kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bereskan dengan orang-orang yang barangkali kita pernah melakukan kesalahan. Kita bersihkan hati ini supaya kita melayani tanpa ada rasa bersalah. Karena sekali lagi, Anda tidak mungkin menyimpan rasa bersalah dan punya keyakinan diri yang baik. Padahal modal seorang pemimpin adalah rasa percaya diri. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140.
Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.